Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun hadirun, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amrun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Shadaqallah. Masyarul muslimin wal muslimat, sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan dan kebesaran kepunyaan Allah. Dialah Allah yang Maha Besar. Dialah Allah yang menciptakan kita dari setes air yang hina. Dialah Allah yang menghidupkan kita, yang memberi kita rezeki, yang menurunkan hujan dari langit, yang menumbuhkan tanam-tanaman sebagai makanan bagi kita semua, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini, dan kepadanya kita semua nanti akan kembali. Salawat dan salam serta mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Surat At-Taubah ayat 24 yang kita bacakan tadi. Allah berfirman, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluarga, harta, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallah wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan, dan Allah akan beri petunjuk kepada orang yang fasik. Masyarul muslimin muslimat yang disayangi Allah. Kalau saat ini kita bertanya kepada kita masing-masing, siapa yang paling kita cintai dalam hidup kita?
Siapa yang paling kita sayangi dalam hidup kita? Siapa yang membuat kita setiap hari mau berkorban, mau membanting tulang, berkuahkan keringat, menguras tenaga kita? Semua kita mungkin sepakat akan menjawab, yang ada di diri kita adalah anak kita. Karena apa yang kita cari adalah untuk anak. Rumah yang kita bangun adalah untuk anak. Dan semua yang kita cari adalah untuk keperluan anak kita. Kita ingin anak kita menjadi orang yang sukses, sehingga kita berupaya cinta kepada anak. Harta kita cinta. Masyaallah muslimin yang disayangkan Allah, apa sesungguhnya yang harus menjadi tempat yang tertinggi di hati kita? Inilah yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar, bahwa cinta kepada Allah melebihi cinta kepada Allah, sehingga Nabi Ibrahim rela mengorbankan putra kesayangan, dan Nabi Ismail pun rela untuk dikorbankan karena cinta kepada Allah SWT. Hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, 527 orang jemaah haji Kabupaten Agam tengah berada di Bukit Mina. Mereka meninggalkan apa-apa yang mereka sayangi, anak yang mereka sayangi mereka tinggalkan, keluarga mereka tinggalkan, pekerjaan mereka tinggalkan. Mereka membuktikan cinta kepada Allah ketika Allah menyeru mereka, wa'adzin binnas, serulah manusia untuk menunaikan haji. Dan mereka menjawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Seru Allah, mereka jawab bahwa mereka datang menjadi tamu Allah, Diyufur Rahman. Aku datang ya Allah untuk menyusuanmu, la syarika. Mereka tidak lagi mensekutukan Allah dengan siapapun juga. Mereka tinggalkan orang-orang yang dicintai. Mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka. Mereka pergi ke tempat yang jauh, yang cuacanya panas, kering, yang selama ini tidak pernah mereka di sana. Kenapa mereka mau berkorban? Karena membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tunggu 20 tahun, 25 tahun, mungkin 30 tahun mereka harus menunggu untuk bisa berangkat. Termasuk kita yang hari ini belum Allah. Kita dalam penantian penuh harap untuk bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua kemarin wukuf di padang Mahmah. Mereka dibanggakan oleh Allah kepada mereka. Inilah hamba-hambaku yang datang dari seluruh penjuru negeri, dengan rambut yang lusuh dan berdebu. Dosa-dosa mereka ampuni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka mungkin ada sahabat kita, saudara kita, mungkin anak, orang tua kita. Mudah-mudahan semua jemaah haji yang hari ini kemarin wukuf di Arafah, kemudian mereka mereka memilih batu di Musdalifah. Apa sesungguhnya yang dipilih oleh mereka? Mereka memilih mana yang baik, mana yang buruk. Mereka ambil segala kebaikan, mereka kembalikan ke dalam diri mereka. Mereka pungut kembali sifat-sifat kebaikan yang pernah mereka lakukan. Kemudian mereka juga memungut segala keburukan-keburukan, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat syawaliyah, sifat-sifat setaniyah. Mereka pungut, mereka lemparkan bersama dengan melangkah jumlah. Secara fisiknya mereka memilih baik, tapi secara ruhiyah mereka menyadari bahwa dalam diri mereka masih ada sifat-sifat hewaniah, sifat-sifat syaitaniyah yang mereka pungut, mereka ambil dan mereka lemparkan bersama dengan melangkah jumlah. Masyaallah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian mereka setelah melemparkan, mereka kembali bertawaf melingkari. Apa maknanya? 7 hari, 7 putaran tawaf, 7 hari dalam seminggu. Apa yang mereka lewati? Mereka lewati makam Ibrahim, mereka lewati hijab Ismail. Adalah lambang cinta buat manusia. Tak ada yang lain kecuali qul huwallahu ahad, menuju Allah yang esa. Inilah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu, godaan-godaan syaitan untuk melaksanakan eksekusi penyembelihan itu, beliau tak dirayu bujukan syaitan, dan inilah yang beliau lemparkan. Inilah lontar jumrah. Kemudian setelah sembelihan itu tetap dilakukan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merayakan hari kemenangan di tanggal 10 Zulhijjah, dan mereka bertakbir, takbir kemenangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagaimana takbir yang kita kumandangkan mulai dari tenggelamnya matahari di sore kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Inilah takbir Nabi Ibrahim, Nabi Ismail setelah memenangkan pertempuran itu dan setelah terletaknya seekor kibas, dan rayakan kemenangan itu di 10 Zulhijjah itu. Dan hari ini kita mengingatkan kembali kemenangan Nabi Ibrahim, kemenangan Siti Hajar, kemenangan Nabi Ismail, dan kita bertakbir. Tapi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita harus juga sadar hari ini kemenangan apa yang kita raih. Kalau hari ini kita berkumpul di masjid-masjid, di lapangan yang ada hari ini, menangkan, mengumandangkan takbir, kita harus menyadari juga upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam rangka kita berkorban sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sebagaimana jemaah haji yang berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah, mereka berkorban. Dan insya Allah setelah sesaat ini kita juga
akan membuktikan pengorbanan itu dalam bentuk sembelihan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah haji bertawaf ada satu cinta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Ka'bah, lambang cinta umat manusia untuk menghadapkan wajahnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanif, lurus hanya kepada Allah. Inilah yang kita lakukan setiap hari. 5 waktu siang semalam kita menghadapkan wajah kita menuju kepada Allah. 7 hari dalam seminggu, tidak ada yang lain. Waqtasimu bihablillahi jami'an, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah. Inilah hikmah yang pertama kita melaksanakan sholat Idul Adha, adalah menanamkan bahwa cinta tertinggi kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kita sayangi anak kita karena amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sayangi ayah dan ibu kita karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cintai saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cintai bangsa dan negara ini karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita lakukan setiap hari, mari kita tunjukkan menjurus hanya satu tujuan, hanya untuk menuju kepada Allah. Ilahi anta maksud, tak ada yang kita tuju, hanyalah Allah. Siapapun kita, apapun profesi kita, setiap hari kita berjuang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang Allah berikan kepada kita semua. Inilah yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim yang sudah lama menunggu kehadiran putra kesayangan itu, dan Allah memberikan putra kesayangan itu, dan ketika kebahagiaan itu dirasakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggalkan putra kesayangan itu di lembah yang kering, panas, tak ada pepohonan, tidak ada rumah. Ditinggalkan bayi yang masih kecil. Siti Hajar bertanya, wahai suami, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini? Nabi Ibrahim melangkah dengan langkah yang pasti. Wahai suamiku, tidak benar engkau meninggalkan kami di tempat ini. Beliau tetap melangkah. Dia bertanya ketiga, wahai suamiku, apakah engkau melaksanakan perintah dari Allah? Baru Nabi Ibrahim menolehkan kepalanya, benar istriku, aku diperintah oleh Allah untuk melaksanakan tugas. Disinilah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tauhid, keyakinan kepada Allah, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tenang, sajuk, raso, kira-kira, Siti Hajar karena dititip kepada pencipta langit dan bumi. Dan Nabi Ibrahim berangkat. Dan disinilah ikhtiar itu dilakukan oleh Siti Hajar, berlandar dari Safa ke Bukit Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Tapi air Zam-Zam itu bukan didapatkan di Bukit Safa dan juga bukan di Bukit Marwah, tapi muncul di dekat Ka'bah. Inilah Allah, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun kita hari ini, bekerjalah, berusahalah, berikhtiarlah, Allah yang akan memberikan rezeki itu. Mungkin tidak pada kita, bisa air Zam-Zam itu munculnya dari anak.
Bisa saya air zam-zam itu munculnya dari saudara kita. Ketika kita berikhtiar. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Yang penting kita berazam, berbuat, dan hasilnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kekayaan orang yang yakin kepada Allah, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hidupnya dia akan pernah gelisah. Dia akan tenang, dia akan nyaman, bahwa dia yakin Allah Maha mengetahui apa yang dia lakukan, dan Allah akan memberi apa yang Allah kehendaki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Begitu hebatnya kalau kita memaknai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam momentum Idul Adha ini yang paling penting. Inilah yang dilakukan jemaah haji sekarang. Sa'i, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan bagi kita hari ini yang sholat Idul Adha di masjid, di lapangan-lapangan, juga ada wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ini juga kita melaksanakan 9 kurban adalah wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sayang dengan uang kita 3 juta rupiah. Kita masuk mendaftarkan diri untuk 9 kurban. Mari ini juga kita maknai. Ketika nanti kita menyembelih dengan kurban, mari kita hadiri bersama-sama. Untuk apa kita hadiri bersama-sama? Agar kita melihat sembelihan bersamaan dengan itu juga kita semua juga menyembelih sifat-sifat hewani, syaitania yang masih mencokol di dalam diri kita. Lagi hari ini kita semua menyembelih sifat lobo, tamak, serakah, itu sifat hewan. Sawah yang tidak apa-apa, sifat hewan. Hasad, fitnah, iri, dengki, syaitan. Sifat-sifat syaitaniah dan hewaniah kita sembelih bersamaan dengan nanti kita menyembelih Al-Quran. Sebagaimana juga jemaah haji melontarkan jumlah, melemparkan sifat-sifat hewaniah dan syaitan. Sehingga yang tersisa adalah sifat-sifat kebaikan. Kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya, hamba yang kagum, yang salut kepada Allah, yang memiliki sifat-sifat yang ada yang terkandung dalam Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah yang yusbihu. Wallahul khaliqul baril musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Ketika kita telah melemparkan sifat-sifat yang buruk itu, sehingga yang tersisa adalah kekaguman kepada Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang yang jujur karena kita kagum kepada Allah Al-Mu'min. Kita akan menjadi orang yang sabar karena kita cinta kepada Allah As-Sabur. Kita akan menjadi orang yang disiplin karena kita cinta kepada Al-Mati. Dan kita akan menjadi orang yang visioner ke depan karena kita kagum kepada Allah dan mencintai Allah Al-Akhir. Dan kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab karena kita cinta kepada Allah Al-Wahid Asmaul Husna. Dan disitulah garis orbit kesenangan kita setelah kita menyembelih sifat-sifat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini yang kedua, bagaimana kita mencintai. Yang adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Katakanlah, ketika aku mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku kata Rasul. Jadi untuk mencintai Allah, kita tak lain tak bukan yang kita idolakan kecuali Rasulullah Muhammad, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi. Sesungguhnya jemaah Allah yang rahmat Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu melambai-lambaikan tangannya kepada kita semua. Fattabi'uni, fattabi'uni, fattabi'uni. Ikutlah aku kata Rasulullah. Di belahan pihak di sebelah kiri kita juga lambaian-lambaian tangan syaitan, juga melambai-lambaikan tangannya kepada kita semua. Inilah pertempuran kita. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Ini lambaian tangan dunia dan lambaian tangan setan yang memperdayakan kita untuk mencintai Allah Subhanahu. Jadi ini dua pertempuran ini. Hari ini kita harus selih sifat-sifat ini agar kita mengikuti lambaian tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga baru kita bisa menjadikan diri kita ini menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menjadikan diri kita ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabupaten Agam mendambakan masyarakat Madani adalah masyarakat Madani yang sesungguhnya. Bagaimana mewujudkan agama yang Madani? Tidak cukup hanya pidato-pidato, tapi lebih dari itu semua, bagaimana membangkitkan umat generasi yang ada di sana, bangkit kembali dari surau, dari masjid-masjid. Tidak ada yang lain obatnya, karena ketika kita semua yakin bahwa tempat yang aman dan nyaman itu adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sini tempat kita. Di sinilah rumah-rumah yang nyaman, yang damai untuk kita bisa berkreasi, untuk kita bisa berdiskusi, untuk bisa kita menimbulkan ide-ide yang kreatif untuk kemajuan masyarakat kita. Ketika kita bangkitkan generasi, kita bangkitkan semua umat berlandaskan surau dan masjid. Inilah bukti generasi terdahulu, pemimpin kita yang terdahulu yang menjadi pemimpin bangsa ini. Hatta, Syahri, banyak lagi pemimpin, Haji Agus Salim, Buya. Kita ingin lagi melahirkan generasi kecil itu, sehingga Kabupaten Agam untuk wujud agama ini perlu kerja keras kita semua, perlu pengorbanan kita semua. Kita selih lambaian tangan setan, lambaian tangan dunia, untuk hanya mengikuti lambaian tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ramaikan masjid-masjid dengan semua, bukan hanya kita, anak-anak cucu kita, agar kita nanti tidak menyesal, agar kita betul-betul bersama-sama nanti berbondong-bondong untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai visi hidup kita semua. Faqaliyah ulil albab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun hadirun, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalian telah kuberi nikmat yang banyak, kata Allah. Sungguh, kata Allah, kami telah memberikan nikmat yang banyak. Allah katakan seperti itu, sungguh. Maka dirikan sholat dan berkurbanlah. Allah sandingkan perintah sholat dengan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Agar orang-orang yang membencimu menjadi punah, menjadi pupus. Tidak lagi orang membenci kita. Mudah-mudahan selesai sholat ini kita sedih dengan korban kita, sehingga hidup kita menjadi tenang dan damai, tidak dendam dan kebencian lagi di antara kita semua. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil 'alamin Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya fadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum ya fadil hajat. Allahumma taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka at-tawwabur rahim. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa syahidina wa sallal akhirah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut wan najati min al-'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji bagimu ya Allah. Engkau lah Raja ya Allah, Engkau yang menghidupkan ya Allah, dan Engkau mematikan kami ya Allah, dan kepada Engkau kami akan kembali kepada Allah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini ya Allah kami berada di rumah-Mu ya Allah, bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini berdesak-desakan di Bukit Mina ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah, tataplah kami ya Allah, tutuplah kami ya Allah, tanamkan rasa cinta di hati kami ya Allah, ucapkan dalam lubuk hati kami ya Allah, di jantung kami ya Allah, tidak cinta yang lain hanya kepadamu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami sayangi anak-anak kami ya Allah karena cinta kepadamu ya Allah. Kami sayangi istri dan suami kami ya Allah karena cinta kepadamu ya Allah. Kami sayangi ayah dan ibu kami ya Allah supaya cinta kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami cintai bangsa dan negara ini ya Allah karena cinta kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampuni kami ya Allah kalau selama ini kami lalai ya Allah, buat cinta kami lebih tertumpah kepada dunia dibanding cinta kepadamu ya Rabbi Rahman ya Rahim. Kami lebih disibukkan untuk kepentingan dunia. Kami tidak menyadari bahwa ini semua adalah untukmu ya Allah. Ya Allah, luruskan niat hati kami ya Allah untuk selanjutnya ya Allah, sampai akhir hidup kami ya Allah. Apapun yang kami lakukan hari ini untuk hari-hari selanjutnya adalah sebagai persembahan kami, sebagai kami pengabdian kami kepadamu ya Rabbi Rahman ya Rahim. Ridai dan tuntun kami ya Allah, siapapun kami, pekerjaan kami, tugas-tugas kami, jabatan-jabatan kami ya Allah, jadikan ini adalah jembatan dan sedah panjang untuk pulang kepadamu ya Rabbi Rahman ya Rahim. Jadikan setiap tarik nafas kami, setiap ayunan langkah kami ya Allah, betul-betul amal yang Kau ridai ya Allah, ya Rabbi Rahman ya Rahim. Ya Allah, tuntun bangsa kami ya Allah. Ya Allah, kembalikan jemaah haji kami ya Allah dalam keadaan sehat muhajian mabrur ya Allah. Ya Allah, terima korban kami ya Allah. Ya Allah, terima korban kami ya Allah.
Ini korban yang Kau ridai ya Allah, untuk berikan cinta kepadamu ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, beri kami kekuatan ya Allah, untuk mendidik anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah, menjadi anak-anak yang saleh ya Allah, untuk menjadi generasi-generasi yang juga mencintaimu ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Kumpulkan kami kelak dalam surga Jannatul Na'immu ya Allah, bersama ayah dan ibu kami, para keluarga kami, anak cucu kami, seluruh saudara kami sebangsa, seluruh muslimin dan muslimat ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim, menjadi pengikut Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami kelak ya Allah bersama Rasulmu ya Allah, para orang-orang saleh ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah. Kami bertaubat ya Allah. Terima taubat kami ya Rabb ya Rahman ya Tawwab ya Tawwabur Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.